Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh dosen yang terhormat. Terima kasih atas banyak perhatiannya dan saya harap kepada seluruh dosen dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Saya Fatmala Semerlianti dengan NRP 0418040040 ingin presentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kajian Keselamatan Penggunaan Baterai Lead Acid sebagai sistem bantu di kapal penumpang menggunakan metode FMEA. Dengan pembimbing yang pertama yakni Bapak Dr. Engineer Muhammad Abu Jamiin STMT dan pembimbing kedua yakni Bapak Angjuang Adi Panji Pratama STMN. Nah, untuk memulai presentasi kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai rumusan masalah pada penelitian saya, yakni yang pertama, bagaimana risiko penggunaan baterai, kedua, bagaimana tempat penyimpanan baterai dan pengaruh lingkungan kapal terhadap penggunaan baterai, ketiga, bagaimana spesifikasi baterai lead acid untuk kapal penumpang GT kurang dari 500, dan yang terakhir, bagaimana performance baterai lead acid saat digunakan. Yang saya lakukan pertama kali yakni melakukan perhitungan baterai yang akan digunakan kapal penumpang pada penelitian saya dengan total beban yakni saat berlayar sebesar 6.289,5 watt hour, yakni selama 8 jam. Setelah dihitung, kapasitas baterai yang dibutuhkan yakni 524,125 ampere hour. Maka dari itu, baterai yang saya gunakan, yakni baterai VRLA, salah satu jenis dari lead acid, 12 volt dengan kapasitas satu baterainya 100 ampere hour. Karena 100 ampere hour ini adalah baterai yang banyak kita jumpai, yaitu salah satu baterai yang banyak sekali dijumpai dengan kapasitas terbesar. Nah, karena yang digunakan adalah baterai 100 ampere hour, jumlah baterai yang dibutuhkan yakni 7 buah. Selanjutnya, melakukan perhitungan mengenai ruangan baterai di kapal. Setelah melakukan perhitungan, saya dapat mendesain ruangan yang ideal sesuai dengan aturan yang ditentukan dengan panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter. Ini adalah ukuran yang saya rekomendasikan berdasarkan ukuran minimal yang sudah saya hitung. Lalu untuk desain ventilasi ini, yakni dengan ukuran 0,17 meter dengan lebar 0,214 meter. Di kanan ada gambar mengenai ruangan dari baterai tersebut yang dilengkapi dengan kipas angin pendingin dan juga ventilasi yang memadai. Karena baterai tidak boleh terkena temperatur yang tinggi atau tekanan tinggi dan juga efek semprotan dari luar. Untuk selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk baterai pengujian. Perbedaannya dengan perhitungan baterai untuk beban kapal, baterai untuk pengujian ini sudah ditentukan terlebih dahulu baterainya, yakni yang saya gunakan baterai VRLA 12 volt dengan kapasitas 18 ampere hour. Nah, sudah ditentukan terlebih dahulu spesifikasinya, maka ditentukan beban yang dapat ditanggung adalah jika satu baterai dapat menanggung 172,8 watt hour selama 1 jam. Jika baterai tersebut diparalel, dua baterai dapat menanggung 345,6 watt hour selama 1 jam. Setelah dilakukannya perhitungan, ditentukan juga baterai tersebut dapat mensuplai beban sebesar berapa, maka dilakukan evaluasi resiko, yakni yang pertama melalui pengujian, melalui simulasi, dan yang terakhir evaluasi tambahan. Nah, untuk yang pertama dilakukan evaluasi resiko melalui pengujian, yakni telah dilakukan 6 kali pengujian. Untuk pengujian yang pertama hingga ke yang 4 dilakukan berdasarkan perbedaan rangkaian baterai dan perbedaan nilai beban. Nah, pengujian yang pertama hingga ke yang 4 dilakukan pengujian dengan beban 27 watt dengan satu baterai, 27 watt dengan dua baterai yang diparalel, 27
202 watt dengan satu baterai, 202 watt dengan dua baterai yang diparalel. Nah, di pengujian kali ini menggunakan MCB pada beban sebagai pengaman, lalu juga digunakan inverter auto protection agar jika terjadi kegagalan tidak langsung mengenai baterai. Nah, hasil dari pengujian ini yakni saat satu baterai dibebankan dengan beban 27 watt, baterai tersebut dapat mensuplai beban tersebut hingga 30 menit dengan aman, namun hasilnya performance baterai tegangan terus menurun, namun masih dalam batas normal hingga akhir 30 menit dinilai 12,49 volt. Lalu, jika satu baterai tersebut mensuplai beban sebesar 202 watt, baterai hanya dapat digunakan beban selama 3 menit, menimbulkan inverter dan beban bertemperatur tinggi. Hal ini dikarenakan satu baterai hanya bisa mensuplai 172,8 watt-hour, sedangkan beban yang ditanggung adalah 202 watt. Dibuktikan bahwa pada inverter muncul indikator merah yang menyala menunjukkan overload. Hal ini juga mengakibatkan under voltage karena tegangan mencapai 10,6 volt. Namun, saat baterai diparalel dengan beban 27 watt maupun beban 202 watt, dua baterai yang diparalel tersebut dapat mensuplai hingga 30 menit dengan aman, namun tegangan terus menurun tapi tidak di bawah normal. Lalu untuk pengujian yang berikutnya yaitu dilakukan berdasarkan kondisi cuaca lingkungan yang tinggi sebagai salah satu pengaruh kegagalan pada baterai. Dilakukannya pada kondisi lingkungan yang bertemperatur 33 derajat Celcius pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Nah, pengaruh suhu lingkungan tersebut dibuktikan bahwa sangat mempengaruhi performance baterai itu sendiri, seperti pada tegangan, SOC, dan SOH baterai. Dapat dilihat pada tabel bahwa tegangan turun drastis, bahwa semakin tinggi temperatur lingkungan digunakannya baterai akan berpengaruh pula pada temperatur baterai yang mengakibatkan SOC baterai akan lebih cepat menurun dan diikuti dengan SOH baterai yang ikut menurun dan dapat merusak baterai tersebut. Evaluasi risiko yang berikutnya yakni simulasi. Simulasi ini dilakukan pada Simulink MATLAB untuk mensimulasikan penggunaan baterai sebagai sumber listrik untuk beban kapal penumpang. Beban dari kapal penumpang saat kondisi berlayar yakni berjumlah 6.289,5 watt. Berikut adalah gambaran simulasi Simulink MATLAB penggunaan baterai, yakni digunakan 7 baterai dengan masing-masing baterainya 100 ampere hour yang dirangkai paralel. Maka totalnya ada 700 ampere hour. Nah, penggunaan baterai sebagai sumber dari tenaga listrik pada beban kapal dihasilkan bahwa baterai dapat digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan kondisi tegangan baterai yang semakin menurun. Tetapi menurunnya tegangan ini tetap pada tegangan yang aman, yakni masih di atas dari 12% nilai tegangan nominal. Hingga akhir pemakaian atau 8 jam pemakaian saat berlayar yang disimulasikan 1 jam simulasi, nilainya di 13,06 volt. Lalu untuk SOC baterai sendiri hingga akhir pemakaian menunjukkan di angka 47%. Kondisi SOC ini masih tergolong aman karena batas maksimal SOC yang diperbolehkan yakni 20%. Evaluasi risiko yang ketiga yakni evaluasi tambahan. Pertama, dilakukan analisa kasus kegagalan kelistrikan di kapal dengan melihat data kasus kegagalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, data ini berasal dari laporan final pelayaran KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
Nah, dari data kegagalan kelistrikan di kapal KNKT, maka dapat dianalisa dan disimpulkan untuk penyebab kegagalan dalam penggunaan baterai sebagai sistem bantu di kapal, yakni yang pertama short circuit, kedua overload, ketiga over atau under voltage, yang keempat suhu tinggi. Nah, sedangkan dari keempat penyebab kegagalan tersebut didominasi oleh penyebabnya yakni short circuit. Nah, selain itu juga dirangkum sistem yang mengalami kegagalan, yakni didominasi oleh dua sistem, yakni sistem baterai dan sistem pada instalasi listrik di kapal. Dari data KNKT juga bisa dianalisa apa penyebab dari kegagalan tersebut, bagaimana efek atau bahaya yang ditimbulkan, serta apa saja yang sudah dilakukan di lapangan untuk mengatasi dan mencegah kegagalan atau meminimalisir efek dari kegagalan tersebut. Evaluasi tambahan yang berikutnya yakni tentang ruang baterai didapatkan dari beberapa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ruangan penyimpanan baterai dari SOLAS maupun dari PKI sendiri, yakni ruang penyimpanan harus dapat diakses untuk penggantian baterai, inspeksi, pengujian, pengisian ulang, dan pembersihan. Maka dari itu perlu adanya pengukuran atau perhitungan yang tepat untuk ruang penyimpanan baterai seperti pada perhitungan yang saya bahas sebelum ini. Yang kedua, ruang penyimpanan atau pemasangan baterai terletak di area dek yang langsung terbuka atau main deck. Hal ini dikarenakan agar baterai tidak terkena atau terhindar dari temperatur tinggi, semprotan, atau bertekanan tinggi. Yang berikutnya, ruangan baterai wajib dilengkapi dengan ventilasi yang memang sesuai dengan perhitungan untuk mencegah akumulasi campuran gas yang mudah terbakar, karena ketika baterai sedang di-charge, gas-gas yang timbul adalah gas hidrogen dan oksigen. Berdasarkan hasil dari 3 evaluasi risiko yang dilakukan sebelumnya, maka 3 hal tersebut yang menjadikan dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisa dengan metode FMEA. Yang pertama dilakukan yakni menentukan bahaya dari setiap kegagalan yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni short circuit, overload, over voltage atau under voltage, dan suhu tinggi. Nah, jika bahaya sudah ditentukan, maka ditentukan pula nilai atau rating severity atau rating bahaya di setiap bahaya yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya ditentukan pula penyebab dari kegagalan tersebut. Dari penyebab itu tersebut ditentukan pula penyebab tersebut masuk di kategori penyebab dengan nilai occurrence berapa, dengan memperhitungkan dulu probability-nya yang didasari dari data OREDA, dan lalu ditentukan dari hasil perhitungan nilai occurrence-nya masuk di nilai yang berapa. Lalu yang ketiga, menentukan atau menganalisa mode deteksi untuk mendeteksi kegagalan, lalu mode deteksi tersebut di rating ditentukan termasuk nilai yang keberapa. Nah, jika nilai severity lebih tinggi, maka bahaya yang ditimbulkan semakin membahayakan. Nah, jika nilai penyebabnya semakin tinggi, maka probability atau failure rate-nya itu semakin tinggi pula atau semakin sering terjadi. Nah, jika mode deteksi nilainya semakin tinggi, maka kegagalan tersebut susah untuk dideteksi. Nah, berikut adalah hasil dari metode FMEA atau analisa dengan FMEA. Dari analisa dengan metode FMEA didapatkan bahwa dari keempat kegagalan tersebut yang paling berbahaya yakni short circuit dan overload. Dari kesimpulan tersebut dapat ditentukan bagaimana tindakan rekomendasi untuk meminimalisir terjadinya kegagalan tersebut dengan menentukan tindakan mitigasi yang tepat. Pertama, memasang pemutus arus atau sekring pada sistem baterai yang digunakan.
Kedua, meletakkan baterai pada ruangan yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan perhitungan yang tepat. Ketiga, memasang monitoring otomatis dengan 6 parameter, yakni suhu, tegangan, lalu arus pada beban yang terhubung ke baterai, SOH dan SOC baterai, serta total watt beban yang terhubung ke baterai atau yang ditanggung oleh baterai. Berikutnya, operator melakukan monitoring rutin kondisi fisik pada baterai, kabel, dan inverter serta komponen lainnya yang mendukung sistem penggunaan baterai sebagai sumber tenaga listrik. Lalu yang terakhir, pemasangan alarm otomatis jika 5 parameter di luar batas normal dan jika muncul percikan api. Diharapkan atau ekspektasi hasil dari mitigasi jika seluruh tindakan mitigasi itu dilakukan, yakni nilai RPN atau nilai resiko akan turun. Nah, dari penelitian ini, kesimpulan yang dapat saya ambil yakni yang pertama, resiko penggunaan baterai sebagai sumber tenaga listrik bantu pada kapal penumpang yakni dapat terjadinya kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh 4 kegagalan, yakni short circuit, overload, over under voltage, atau suhu tinggi pada baterai. Kegagalan yang menjadi prioritas utama yakni short circuit dengan melakukan tindakan mitigasi sesuai rekomendasi. Ekspektasi perubahan setelah mitigasi dilakukan yakni nilai severity atau RPN pada FMEA dan peluang terjadinya kegagalan akan ikut menurun. Kedua, penggunaan baterai dapat mempengaruhi lingkungan kapal yakni yang pertama, perlu adanya ruangan penyimpanan baterai tersendiri disesuaikan dengan ukuran dan jumlah baterai tersebut, yakni ukuran yang direkomendasikan untuk kapal penumpang pada penelitian ini adalah panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter, serta desain ventilasi yang dengan ukuran panjang yang direkomendasikan yakni 0,173 meter dengan lebar 0,214 meter. Lalu, yang kedua, direkomendasikan ruang penyimpanan atau pemasangan baterai terletak di area dek yang langsung terbuka atau main deck dengan harus terhindar dari temperatur tinggi, semprotan, atau efek lain. Kesimpulan yang ketiga, yakni spesifikasi baterai lead acid yang tepat, yakni baterai lead acid 12 volt dengan kapasitas 100 Ah berjumlah 7 buah. Kapasitas 100 Ah ini disesuaikan kapasitas terbesar yang banyak dijual di pasaran. Spesifikasi tersebut didapatkan dari jumlah kapasitas yang dibutuhkan yakni 524,125 Ah, namun tetap memperhatikan DOD baterai yang harus tidak melebihi 80%. Lalu kesimpulan yang terakhir, performance atau kinerja baterai selama digunakan berdasarkan simulasi dan pengujian, yakni nilai tegangan terus menurun, namun turunnya tegangan ini akan tetap di batas normal atau 12% dari tegangan nominal jika bebannya terhubung ke baterai sesuai dengan kapasitas baterai. Jika overload atau beban lebih yang terhubung ke baterai, maka akan mempengaruhi tegangan, yakni tegangan akan berada jauh di bawah normal, serta berpengaruh pada SOH baterai, state of health baterai yang akan turun, maka kualitas baterai akan menurun. Selain itu, jika suhu baterai meningkat, tegangan baterai akan cepat menurun menuju di bawah normal. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kesimpulan dan saran tadi menutup presentasi tugas akhir saya, dan saya percaya presentasi tugas akhir kali ini berguna untuk kelulusan saya dan penelitian selanjutnya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata maupun kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.